Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberi kelancaran dalam beraktivitas. Terima kasih untuk Mbak Tati, Mbak Wiwit, Mbak Nuri Asyitar, Ken Dedes 26, dan Mbak Warih Anjani yang lagi-lagi menjadi 5 komentar pertama pada episode sebelumnya. Pada episode ini saya akan menceritakan kisah pendakian mistis di Gunung Merbabu yang dialami oleh 2 orang pendaki. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Kala itu siang sangat terik, bak tangan yang menampar seluruh badan setiap kulit. Merasakan panasnya cahaya matahari siang itu. Aku yang nongkrong di kantin kampus tiba-tiba mendengar HP-ku berbunyi. Ternyata kawan lamaku, Hendra, menelpon. "Halo Wah, kamu di mana? Masih ingat dengan janjimu yang mau mengantarku ke Gunung Merbabu kan?" Ucapnya tanpa basa-basi. "Iya, tentu aku masih ingat janji itu. Apa pekerjaanmu sudah libur?" tanyaku. "Sabtu minggu depan aku cuti. Aku ke tempatmu Jumat, terus nginap di tempatmu. Paginya kita berangkat," seru Hendra. "Laedan, gak sekalian mepet hari H kamu baru kasih kabar," ucapku kesal karena diberi kabar dadakan. "Yowes, minggu depan tak tunggu, tapi kita berangkat pakai motormu ya," jawabku karena sudah janji akan menemani Hendra ke Gunung Merbabu dan kebetulan minggu depan aku lega tak memiliki acara. Aku yang sudah menjajal jalur Kopeng dan Selo pun kembali memutar otak karena aku ingin mencari suasana baru walaupun di gunung yang sama. Aku memanfaatkan Androidku untuk mencari informasi semua jalur-jalur yang ada di Merbabu. Akhirnya aku menemukan pilihan yang tepat. Jalur yang belum lama dibuka setelah belasan tahun ditutup. Aku akan mengajak Hendra mendaki lewat jalur Suwanting yang terletak di Kabupaten Magelang. Oh iya, Hendra ini kawan lamaku dari salah satu kota di utara Pulau Jawa. Aku sempat berjanji tahun lalu akan mengantarkannya ke Merbabu karena dia iri melihatku jalan ke Merbabu duluan dan melihat foto-fotoku. Hendra biasa memanggilku dengan sebutan Wah. Waktu yang direncanakan untuk mendaki pun tiba. Kala itu hari Sabtu. "Bangun woi, ini udah jam 8. Hendra membangunkanku dengan paksa karena kita berdua kesiangan. "Ayo siap-siap, jam 9 kita berangkat," ajak Hendra. Iya, jawabku dengan nyawa yang baru terkumpul setengah. Rasa-rasanya belum lama aku tertidur, tapi sekarang sudah pagi. Jam 10 kami berdua baru berangkat dari Semarang dengan mengendarai motor metik tunggangan Hendra. Kali ini Hendra yang membawa motor dan aku menikmati perjalanan di bangku belakang. Baru sekitar 15 menit kami berjalan, suara keras tiba-tiba datang dari bawah motor. "Apaan cok yang lu tabrak?" tanyaku kepada Hendra. "Nabrak kucing kayaknya." "Gila, bisa-bisanya lu nabrak kucing," jawabku lagi. Aku bergegas turun dan melihat kucing yang baru saja kami tabrak. "Mati Indra," ucapku. "Yowes, pinggirin aja. Kita berangkat lagi. Udah agak siang nih," ajak Hendra. "Matamu. Apa kamu gak pernah dengar cerita-cerita buruk kalau ada orang nabrak kucing sampai mati? Kita kubur dulu. Kamu cari tanah yang bisa buat kubur kucing ini," ucapku dengan kesal. Ada mitos yang banyak dipercayai masyarakat
jika ada yang menabrak kucing, akan mendapatkan kesialan bertubi-tubi. Sebenarnya aku tidak begitu percaya dengan mitos itu. Tapi buat jaga-jaga aja, karena kami akan berpergian jauh, takut ada apa-apa, pikirku dalam hati. Baru aja berangkat, kok udah ada kejadian aneh ya? Apa ini pertanda? Aku benci dengan pemikiranku sendiri. Setelah menguburkan kucing tersebut, kami berdua melanjutkan perjalanan. Kami berdua melesat melewati Semarang, Salatiga, hingga memasuki kawasan Kopeng di Salatiga. Dari sana aku mulai mengandalkan Google Maps karena aku yang baru pertama kali ke Suwanting. Setelah melewati keramaian Kopeng, Maps mengarahkan kami berjalan tak begitu lebar. Kanan kiri didominasi dengan pohon-pohon pinus. Saat melewati hutan pinus, aku kaget. Tiba-tiba Hendra rem mendadak dengan sangat cepat. Ada apa lagi sih? Oh ya, hati-hati, jalanan naik turun. Bahaya, ucapku dengan nada bertanya. Nganu, jawab Hendra kebingungan. Nganu apa? Tanyaku lagi. Aku lihat tadi ada kakek-kakek tiba-tiba nyebrang, jawab si Hendra. Ya wes, ayo jalan lagi, udah gak ada apa-apa. Aku langsung mengajaknya jalan tanpa menghiraukan ucapannya tadi. Karena memang saat itu jalanan benar-benar sepi dan gak ada siapa-siapa. Mana ada orang jalan di tengah hutan gini. Dingin dan sedikit berkabut menemani perjalanan kami. Kalau motorku gak kuat kamu turun ya, ucap Hendra. Kami pun terus berjalan menyusuri jalanan gunung. Hingga akhirnya kami tiba di base camp tepat jam 1 siang. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Saat kami datang di base camp, suasana nampak sepi. Kulihat ada 2 rombongan pendaki dan saat kutanya, ternyata mereka baru saja turun gunung. Di atas rame gak bang? Tanyaku ke salah satu dari mereka. Kami kemarin sih sepi bang. Tadi ketemu satu rombongan, tapi dia mau turun, jawabnya. Wah, perjalanan kita bakal menantang nih, ucap Hendra saat mendengar percakapanku. Kami packing ulang bawaan kami berdua dan mengurus simaksi. Sewaktu mengurus simaksi, petugas di sana memberikan kami pesan. Hati-hati jika sampai di Lembah Manding. Jangan ceroboh di sana dan jaga ucapannya. Jangan ada yang bawa kelintingan kalau di sana. Jangan lupa ucap salam dan berdoa dulu sebelum masuk kawasan Lembah Manding. Begitulah kira-kira pesan petugas basecamp kepada kami yang cukup membuat jantung kami berdua berdetak agak kencang. Wes, ayo siap-siap jalan, ucap Hendra. Tak lama, adzan asar berkumandang. Setelah sholat asar, kami mulai perjalanan dari depan basecamp. Kami langsung disambut tanjakan di jalan desa tersebut. Tanjakan yang lumayan miring, beralaskan beton dan cukup membuat kami berdua ngos-ngosan. Gila nih jalan desa. Baru juga keluar basecamp udah dihantam tanjakan beginian, gerutu Hendra. Ya juga ya, gak apa-apalah, sekalian pemanasan, jawabku. Sesekali kami menyapa penduduk yang berpapasan dengan kami. Tak lama kami mulai masuk ke pintu rimba, ditandai dengan jalur yang didominasi dengan pohon pinus di kanan dan kiri. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Hampir 4:30 kami mulai jalan lagi. Dari sini kami berdua mulai merasakan dan melihat hal-hal aneh. Aku mencium bau yang sangat busuk masuk ke dalam lubang hidungku. Kamu mencium bau aneh gak? Tanya Hendra kepadaku.
Emang kamu nyium bau apa? Tanyaku lagi. Bau busuk, kayak bau bangke, jawab Hendra. Enggak, aku gak merasa ada bau apa-apa, jawabku yang pura-pura tak mengetahui apa-apa. Padahal sebenarnya aku juga mencium bau itu. Katanya sih Pak Mali menceritakan hal-hal begituan kalau masih di dalam gunung atau di hutan. Woi, apaan tuh putih-putih? Orang apa? Tanya Hendra refleks. Aku pun ikut melihat apa yang dimaksud Hendra. Aku dan Hendra memperhatikan betul-betul karena letaknya jauh dari kami dan berada tepat di samping pohon pinus yang menjulang tinggi. Dan kami melihat sosok berbalut kain kafan putih dengan ikatan di atas kepalanya. Kalian pasti sudah tahu sosok apa yang aku maksud. Kita disambut apa gimana ya wah? Tanya Hendra. Udahlah, jalan aja. 15 menit perjalanan, kami tiba di pos 1 Lembah Lempong. Tanpa istirahat, kami langsung berjalan lagi. Karena kami tidak ingin lama berjalan malam kali ini. Saat kami berjalan di antara pos 1 menuju pos 2, kami berpapasan dengan kakek-kakek yang memanggul kayu bakar. Monggo pak, sapaku. Sewajarnya manusia yang bertutur sapa. Anehnya kakek itu tidak sedikit pun menjawab dan terus berjalan. Jika dideskripsikan, kakek tersebut mengenakan pakaian khas warga desa, baju lurik celana hitam, dan belutan kain batik di kepalanya. Saat kulihat Hendra, dia hanya diam memperhatikan kakek-kakek itu. Kenapa, Ndra? Ada orang tua bukannya disapa, tegurku. Kamu tahu nggak itu? Itu apa? Itu kakek-kakek yang kumaksud tadi sewaktu di jalan, ucap Hendra. Di jalan yang mana? Alah, yang tadi di jalan sebelum sampai di base camp, pas aku tiba-tiba rem mendadak. Aku lihat kakek-kakek itu yang nyebrang dan masuk ke dalam hutan, jawab Hendra dengan nada sedikit ketakutan. Yaudah yuk jalan lagi. Bentar lagi maghrib. Bentar kita break lagi, ajakku. Akhirnya kami sampai di pos 2 Lembah Mitoh. Ku dengar lantunan azan berkumandang. Break dulu sambil nunggu azan, ucapku. Setelah ini kita akan melewati lembah Manding yang terkenal angker di jalur ini. Mau camp sebelumnya atau di pos 3 aja ya Andra? Tanyaku. Sudah gelap nih. Setelah ini kita akan lewati lembah Manding yang terkenal angker di jalur ini. Mau camp di sebelumnya atau langsung di pos 3 aja ya Andra? Tanyaku kepada Hendra. Masih jam segini, masih sore kalau mau ngecamp. Kita lanjut aja, jawab Hendra. Semoga aja gak terjadi apa-apa ya. Yang penting kami sopan dan gak aneh-aneh di sini. Tanpa kusadari, Hendra mengeluarkan bungkus rokok sambil menunggu azan selesai. Jam 18:20 kami kembali melanjutkan perjalanan. Posisi masih sama. Hendra di depan dan aku di belakang. Ada apa wah? Gak usah narik-narik. Jalannya susah ini, ucap Hendra yang merasa karirnya ditarik-tarik olehku. Tarik-tarik apaan? Kok aku diam aja sejak tadi? Tanganku di belakang ini bopong carrier, jawabku. Gak usah bercanda wah, tanya Hendra lagi. Aku gak bercanda. Ngapain iseng? Gelap-gelap begini, jawabku. Kami terus berjalan, tapi aku merasakan hal yang sama yang ditanyakan Hendra. Aku merasa carrierku seperti ada yang menarik.
Awalnya aku hanya membenarkan posisi karirku karena aku masih berpikir positif. Mungkin perasaanku aja dan mungkin karirku miring. 5 menit setelahnya, aku merasakan tarikan lagi. Dan hingga akhirnya aku terjatuh. Aku merasa ada yang memegang dan menahan kaki kiriku. Hendra yang mendengar aku terjatuh pun menoleh ke arahku. Astagfirullah. Bangun lagi wah. Ayo kita jalan langsung. Ajak Hendra dengan membantuku bangkit. Kulihat wajah Hendra tegang sekali. Ada apa, Hendra? Tanyaku. Wes gak apa-apa. Kita jalan aja agak cepat. Kamu jangan noleh-noleh ke belakang ya. Seru Hendra. Wah, ada yang gak beres nih, pikirku dalam hati. Aku terus berjalan mengikuti ritme langkah Hendra yang agak cepat dari sebelumnya. Akhirnya Hendra berhenti di tanah sedikit lapang. Aku kembali bertanya, ada apa, Hendra? Kamu lihat apa? Tadi saat kamu terjatuh, aku melihat ada lelaki tua wajahnya pucat dan tangannya memegang kaki kirimu, jawab Hendra. Hah? Serius kamu, Hendra? Jangan bercanda gituan di tengah hutan gini, ucapku. Serius, wah. Aku gak bohong. Setelah ini kamu gantian di depan ya, jawab Hendra. Di situ perasaanku campur aduk. Bingung, takut, tegang, semuanya deh pokoknya. Karena sejauh ini kami belum ketemu pendaki sama sekali. Alias kami berdua saja di jalur ini. Sejak di sini kami baru menyadari jika bulan mengeluarkan cahayanya yang sangat terang. Yuk jalan lagi, ajak Hendra. Aku langsung mengambil posisi depan. Belum lama jalan, dengan headlampku aku melihat papan penunjuk bertuliskan Lembah Manding. Jam menunjukkan hampir jam 8 malam kala itu. Dra, ini Lembah Manding. Kita berdoa dulu di sini dan jangan lupa salam, ucapku kepada Hendra. Hendra melantunkan azan sebelum kami melanjutkan perjalanan. Karena menurutnya itu bisa menetralisir keadaan. Kami berdua kembali berjalan di antara Lembah Manding, ditemani terangnya cahaya bulan purnama malam itu. Dalam hati, aku terus melantunkan doa yang ku bisa. Belum lama jalan, aku merasakan sakit di kaki kiriku. Mungkin akibat terjatuh tadi. Aku berhenti mencoba meredakan rasa sakit di kaki. Kenapa wah? Tanya Hendra. Kakiku tiba-tiba sakit. Kayaknya akibat jatuh tadi deh, jawabku. Waduh, coba diolesi balsem dulu. Siapa tahu enakan. Kami berdua langsung menepi lagi. Aku langsung membuka sepatuku. Ternyata pergelangan kaki kiriku memar. Kok bisa memar ya? Kan jatuhnya sudah di bawah tadi. Kok baru terasa sekarang ya? Tanyaku pada Hendra. Udah, buruan diolesi balsem dulu. Dibantu Hendra, aku sedikit mengurut pergelangan kakiku dengan balsem. Nyeri sumpah, Hendra, ucapku dengan agak keras. Selesai mengurutku, dia biarkan kakiku agar panas balsem menyerap ke dalam rasa sakit di kaki. Aku lihat Hendra kembali mengeluarkan rokoknya dan menikmati tiupan-tiupan dari ujung rokoknya. Wah, aku kencing dulu ya sebentar, ucap Hendra. Emang gak apa-apa kencing di sini? Tanyaku. Gak apa-apa, kan emang lagi darurat. Ya udah sana hati-hati, ucapku. Tak lama Hendra kembali. Gimana kakimu? Udah kuat lanjut? Tanya Hendra kepadaku.
Aku coba dulu ya. Aku pun bergegas memakai kembali sepatuku dan berjalan pelan-pelan. Rasa nyeri dan sakit setiap aku melangkahkan kaki dengan kaki kiriku. Apalagi trek di lembah Manding benar-benar terjal dan menyiksa kakiku. Malam itu tak terasa sudah masuk jam 9 malam. Suasana masih berkabut dengan jarak pandang yang tidak begitu jauh. Wah, kita bangun tenda aja di sini. Sepertinya kamu kesusahan dengan kakimu itu, ucap Hendra yang sepertinya sejak tadi memperhatikanku. Lanjut aja pelan-pelan, ucapku. Lanjut gimana? Jalanmu aja udah sempoyongan kayak gitu. Mau kamu paksa sampai kaki kamu patah? Ucap Hendra dengan nada tinggi. Aku yang sebenarnya takut jika bermalam di lembah Manding, akhirnya terpaksa mengiyakan ajakan Hendra. Karena di lembah Manding ini treknya sangat terjal, sehingga minim adanya tanah lapang yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Jika ada, biasanya hanya cukup untuk 1 atau 2 tenda. Aku istirahat di tepi jalur sementara Hendra ke atas mencari tempat camp. Saat itu aku benar-benar sendiri, hanya berteman headlamp di kepala dengan kabut yang masih saja setia menemaniku. Malam itu angin bertiup tak begitu kencang. Suara-suara pohon yang tertiup angin malam itu memang benar-benar membuat bulu kuduku berdiri. Apalagi aku tidak bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarku karena terhalang kabut. Lama bener ya Hendra? Tanyaku dalam hati. Kemana itu anak? 5 menit setelah itu aku melihat cahaya senter dari atas. Ternyata Hendra datang. Ayo wah, di sana ada lahan lebar sedikit. Bisa buat kita bikin tenda. Seru si Hendra. Aku perlahan bangkit dari dudukku. Pelan-pelan aja wah, tambah Hendra. Aku perlahan jalan. Di keadaan ini aku masih bisa jalan sendiri tapi dengan pelan-pelan. Singkat cerita kami tiba di area yang Hendra maksud. Kami langsung membongkar peralatan di carrier kami masing-masing, termasuk tenda yang kami bawa. Kami berdua langsung membangun tenda hingga tiba-tiba kami mendengar suara pendaki dari atas. Benar saja, ada pendaki turut melewati kami berdua. Permisi mas, ucap salah satu dari mereka. Kulihat rombongan mereka ada 7 orang. Lagi-lagi dan lagi. Saat sedang asik mendirikan tenda, aku mencium bau harum di sekitar tenda kami. Wah, Wahyu. Hendra memanggilku dengan ekspresi seakan memberikan kode. Sepertinya Hendra juga mendengar hal yang sama denganku. Saat aku memasang pasak tenda dari arah kejauhan dengan terhalang kabut, penglihatanku teralihkan dengan sesuatu yang kulihat dari kejauhan. Samar-samar aku melihat kain putih di salah satu pohon di sana. Pikirku hanya kain atau sampah yang biasa yang nyangkut. Tapi setelah aku perhatikan agak lama, ternyata bukan. Kain itu sangat panjang. Penglihatanku mengikuti di mana ujung kain tersebut. Ternyata itu adalah sosok perempuan yang duduk di antara pohon di sana. Wajahnya tak terlihat. Yang kulihat hanyalah rambut panjang yang terurai dengan samar-samar karena sedikit terhalang kabut. Ayo cepet Dra, masuk tenda, ucapku. Kenapa wah? Tanya Hendra. Gak apa-apa, aku capek, pengen cepet tidur, jawabku menutupi. Di dalam tenda kami berdua masak makanan terlebih dahulu, karena kami berdua sudah lapar sekali. Setelah makan tak lupa aku mengolesi balsam lagi di pergelangan kaki kiriku dengan sedikit mengurutnya. Berharap esok hari sudah bisa dipakai untuk jalan. Hendra kulihat sibuk merapihkan dalam tenda agar tidur kami berdua nyaman. Hampir jam 11 kami berdua bersiap tidur. Belum juga tidur, tiba-tiba Hendra bangun dan menepuk bahuku. Wah, dengar gak? Tanya Hendra.
Dengar apa? Itu, ada suara kidung seperti ada orang hajatan. Awalnya aku tak mendengar, tapi setelah aku perhatikan lagi ternyata benar. Apa ini suara berasal dari perkampungan bawah ya? Tanyaku pada Hendra. Mana ada orang hajatan sampai jam segini? Jawab Hendra saat itu. Iya juga ya. Ya udah, ayo tidur aja, ajakku pada Hendra. Aku dan Hendra berusaha menutup rapat-rapat telinga kami dan menutup muka kami, berharap berdua cepat tertidur. Alih-alih tertidur, malah kami berdua kembali mendapatkan gangguan. Tiba-tiba tenda kami seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkan dari luar. Dan di salah satu sisi tenda ada suara tepukan seperti tepuk tangan. Aku dan Hendra saling tatap berhadapan di posisi tidur kami. Tak sekecap pun kami mengeluarkan suara, karena kami tahu pasti ini bukan ulah pendaki. Mana mungkin ada pendaki usil macam begini. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 5 menit. Kami juga tak mendengar ada suara manusia. Itu semakin menguatkan perkiraan kami berdua jika ini adalah ulah dari penghuni lembah Manding. Suara kidung dan gangguan di tenda kami rasakan berbarengan. Benar-benar malam itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami berdua. Aku terus melantunkan doa yang kubisa. Kulihat mulut Hendra juga berkomat kamit, entah doa apa yang ia bacakan. Saat kami berusaha memejamkan mata, akhirnya tenda kami kembali tenang. Tapi suara kidung tadi masih terdengar bersama malam yang kami lalui. Tak begitu menghiraukan, tak terasa akhirnya kami berdua tidur dengan sendirinya. Mas, aku dengar ada suara memanggil dari luar tenda. Aku bergegas membangunkan Hendra. Ada apa wah? Baru juga tidur. Mas, suara itu terdengar lagi. Tuh, dengar, jawabku singkat pada Hendra. Siapa? Celetuk Hendra. Mas, tolong mas, boleh saya minta airnya? Terdengar seperti suara pemuda seumuran kami. Ada pendaki wah, ucap Hendra. Spontan Hendra membuka tenda berniat membantu pendaki tersebut. Ternyata benar, kami lihat pendaki laki-laki seorang diri. Ia terlihat kesusahan karena persediaan airnya habis. Hendra kemudian memberinya air terlebih dahulu sebelum mengajaknya bicara lebih lanjut. Namanya siapa mas? Mau naik apa turun? Tanya Hendra. Aryo mas, saya mau naik, tapi air saya habis, jawabnya. Saat itu kulihat jam di tangan sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Mas mending camp aja di sini. Udah jam segini, masnya juga kelelahan. Itu di situ ada lahan sedikit cukup kalau buat bangun satu tenda. Nanti pagi kita naik bareng, ucap Hendra sambil menunjuk tempat yang ia maksud. Iya mas, makasih ya, jawab pendaki tersebut. Ia berjalan menuju tempat yang dimaksud Hendra dan bermaksud mendirikan tenda. Aku keluar bantu dia dulu ya wah, gak enak kalau gak dibantu, ucap Hendra. Hendra keluar tenda membantu pendaki yang bernama Aryo. Setelah selesai, Hendra kembali masuk tenda dan kami melanjutkan tidur. Singkat cerita, jam 5 subuh aku bangun karena ingin buang air kecil dan sekalian sholat subuh. Aku coba gerak-gerakan kakiku terlebih dahulu. Kakiku sudah enakan, walau masih terasa agak sakit. Tapi sudah mampu untuk aku pakai berjalan normal. Aku membuka pintu tenda. Baru juga keluar tenda, aku baru menyadari jika tenda pendaki yang semalam sudah tidak ada. Sontak aku kembali masuk ke dalam tenda lagi. Dra. Aku membangunkan Hendra dengan paksa.
Baru saja membuka mata, aku langsung menyambung bicara lagi. Tenda pendaki semalam udah gak ada, Ndra, ucapku. Hah? Serius? Jangan ngada-ngada kamu, wah, ucap Hendra dengan langsung bergegas bangun. Iya serius, Ndra. Barusan aku mau keluar kencing. Aku lihat tendanya udah gak ada, jawabku. Ini jam berapa? Tanya Hendra. Jam 5 subuh. Ah, paling dia udah muncak subuh tadi sebelum kamu bangun, wah, jawab Hendra. Aku diam dan berpikir. Aku merasa cukup logis dengan penjelasan Hendra. Walaupun menurutku ada kejanggalan. Bagaimana tidak? Ia baru sampai hampir jam 2 dini hari dengan kelelahan, dan saat aku bangun jam 5 subuh, dia sudah tidak ada entah kemana. Aku berusaha positive thinking. Setelah subuh kami berdua tidak tidur lagi. Kami lanjut memasak sarapan untuk mengisi perut kami sebelum melanjutkan perjalanan pagi ini. Pagi kami lewati dengan normal. Cahaya matahari pagi perlahan mengintip di antara belantara lembah Manding. Setelah makan, kami pun bersiap. Tenda akan kami tinggal di sini. Jadi kami ke puncak hanya bekal 1 carrier berisi air dan sedikit makanan sebagai bekal kami. Kakimu gimana? Tanya Hendra. Sudah enakan, cuma jalannya jangan cepat-cepat ya, jawabku. Kami melanjutkan perjalanan tepat jam 7 pagi. Sampai di pos 3, kami menemui beberapa tenda yang sudah tak berpenghuni. Mungkin mereka sudah muncak duluan, pikirku. Kami terus jalan melintasi sabana yang sangat luas dan hijau, hingga akhirnya tiba di puncak Suwanting. Dari sini jalanan menuju puncak terlihat menjulang tinggi. Di sini kami bertemu satu rombongan pendaki dan kami semua berjalan bersama menuju puncak Merbabu. Jam 10.30 kami tiba di puncak Genteng Songo. Tapi sayangnya gagahnya Merapi terhalang kabut. Tapi di sisi Merbabu yang lain masih terbuka jelas lautan awannya. Tak berlama-lama di puncak kami bergegas turun. Saat turun, kami tidak lagi bersama dengan rombongan pendaki yang barusan naik bersama kami. Karena mereka masih menghabiskan waktu agak lama di puncak. Kami bergegas turun karena kami tak mau bertemu malam lagi di jalur pendakian setelah kejadian yang menimpa kami semalaman. Oh iya, ada yang lupa aku jelaskan. Sejak di pos 3 hingga puncak, aku dan Hendra memperhatikan setiap orang yang kami temui. Berharap menemukan pendaki semalam yang minta tolong kepada kami. Kami hanya ingin memastikan jika pendaki semalam adalah manusia. Kami tiba di tenda jam 2 siang. Anehnya tenda kami tidak berdiri lagi, seperti ada yang sengaja melepaskan frame tenda kami. Tak begitu memikirkan, kami langsung packing semua peralatan dan makanan untuk mengisi perut. Tak begitu memikirkan, kami langsung packing semua peralatan dan makan roti untuk mengisi perut kami. Jam 3 kami mulai melakukan perjalanan turun. Saat turun sesekali kami menyapa pendaki yang akan naik. Syukurlah, sekarang kami tidak sendiri lagi, ucapku dalam hati. Sialnya gelap datang saat kami tiba di hutan pinus dekat pos 1 tepat sebelum azan maghrib. Dan kabut sangat-sangat tebal menyelimuti. Sampai-sampai aku yang berjalan di belakang Hendra tidak bisa melihat Hendra karena saking tebalnya kabut. Aku hanya bisa melihat cahaya headlampnya karena headlamp yang dibawa Hendra lampunya berwarna kuning. Di sini lagi-lagi kami mencium bau busuk seperti yang kami cium sewaktu naik. Dra, bau itu lagi, ucapku. Yang aku takutkan saat ini adalah karena jarak pandang kami yang minim karena kabut yang sangat tebal. Dan jika tiba-tiba sosok terbungkus kain kafan kemarin atau ada sosok lain yang tiba-tiba muncul di hadapan kami. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan jika itu semua terjadi. Malam itu kami lewati sangat sunyi. Kami berdua diam tak saling bicara.
Mungkin karena kami berdua sudah sangat lelah akibat perjalanan. Samar-samar aku melihat cahaya lampu motor dan suara beberapa orang di depan. Benar saja, tak lama kami bertemu dengan bapak-bapak warga lokal yang ternyata menawarkan jasa ojek di sana. Aku baru tahu jika ternyata ada jasa ojek di sini. Tapi kami menolak dan memilih berjalan kaki menuju base camp. Kami berjalan perlahan. Hendra yang kulihat sudah tampak payah dan kelelahan. Dan aku yang berjalan menahan sedikit sakit di pergelangan kaki kiriku. Akhirnya kami sampai di base camp tepat habis isya. Kami langsung bersih-bersih dan mandi. Makan di warung base camp. Kami memutuskan langsung pulang saat itu juga menuju Semarang. Dan Hendra akan menginap di rumahku lagi. Saat perjalanan pulang, kami ditemani kabut malam kala itu. Hendra masih di posisi yang sama saat pulang. Dia yang membawa motornya. Seringkali Hendra menyalakan klakson saat di tikungan atau di tengah hutan pinus, karena jalan yang tertutup kabut. Saat sebelum keluar dari wilayah hutan pinus, kami dikagetkan dengan adanya wanita berjubah putih terbang tepat di hadapan kami. Astagfirullah, teriak Hendra karena terkejut. Udah ayo jalan terus, jangan lupa doa, ucapku. Kami pelan-pelan melanjutkan perjalanan pulang. Dinginnya malam kala itu benar-benar menusuk tubuh kami yang sudah tak berdaya ini karena kelelahan. Singkat cerita, pukul 11 malam kami sampai di rumahku. Kami langsung tidur di depan TV yang sebelumnya sudah kugelari kasur. Dan akhirnya kami hanyut dalam tidur kami masing-masing. Paginya setelah bangun, Hendra langsung mandi dan bersiap pulang. Hendra bercerita jika semalam saat tidur, ia ditemui oleh Aryo, pendaki yang dia tolong malam itu. Aryo mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dan Aryo pamit pergi entah kemana. Setelah itu, Hendra melanjutkan cerita jika sebenarnya saat kami tertidur di tenda malam sebelumnya, Hendra mendengar suara kidung yang sebelumnya jauh, lama-lama makin mendekat. Lalu ia mendengar sayup-sayup suara orang berlarian di luar tenda, dan ada yang mengelilingi tenda kami. Tapi ia pura-pura tidak tahu dan terus berusaha memejamkan mata. Dan lagi, saat turun dan bertemu gelap di dekat pos 1, Hendra melihat ada sosok hitam berbulu yang sangat besar. Tingginya mungkin setinggi pohon pinus di sana. Benar-benar sangat besar, hingga ia tidak bisa melihat ke arah kepalanya. Berarti benar dugaanku. Saat menyadari jika tenda Aryo sudah tidak ada, Aryo bukan sebangsa kita, tambahku. Pendakian kali ini benar-benar menguji fisik dan mental kami berdua. Kejadian demi kejadian benar-benar menguji mental kami berdua. Entah apa jadinya kalau mental kami tak kuat. Bisa saja kami gila di atas sana atau bahkan tersesat entah kemana. Tapi beruntung kami berdua masih diberikan keselamatan hingga sekarang sampai di rumah kami masing-masing. Aku kembali kuliah dan Hendra kembali bekerja tanpa ada halangan apapun. Sekian dulu episode Mereka Ada kali ini. Terima kasih atas support teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Dan jangan lewatkan episode Mereka Ada selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.